Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran, jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga barang tersebut adalah meningkat sehingga terjadi inflasi. Latar belakang inflasi. Masalah inflasi saat ini menjadi masalah yang cukup menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia. Inflasi menjadi tantangan baru yang harus bisa ditangani demi keberlangsungan ekonomi di negeri ini. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Inflasi. Cara mengatasi inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan kebijakan moneter. Yang kedua, menggunakan kebijakan fiskal. Yang ketiga, menggunakan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Untuk menggunakan kebijakan moneter, yang pertama yaitu politik diskonto atau suku bunga, discount policy, menaikkan suku bunga bank. Yang kedua, politik pasar terbuka, open market policy, menjual surat-surat berharga, politik pagu kredit atau pembatasan kredit, plafon credit policy, membatasi pemberian pinjaman. Yang keempat, politik uang ketat, tight money policy, mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kelima, politik cadangan kas atau giro wajib minimum, cash ratio policy, menaikkan cadangan kas di bank. Yang kedua, menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya. Yang pertama, mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah disesuaikan dengan rencana. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Yang keempat, menaikkan atau mengefektifkan pajak. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Untuk kebijakan non-moneter dan non-fiskal ini dibagi menjadi 3, yaitu peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Yang kedua, kebijakan upah dan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Sebab-sebab timbulnya inflasi. 1. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. 2. Kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. 3. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. 4. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya sedikit, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Pihak yang diuntungkan yang pertama, eksportir atau penjual. Yang kedua, debitur atau pihak yang memiliki hutang. Yang ketiga, spekulan atau berani berspekulasi. Yang keempat, berpenghasilan tinggi atau besar. Pihak yang dirugikan. Pihak ini yang pertama, importir atau pembeli. Yang kedua, kreditur atau pihak yang memiliki piutang. Yang ketiga, berpenghasilan tetap. Dan yang keempat, berpenghasilan rendah atau miskin. Suatu negara dikatakan maju apabila perekonomian mereka stabil. Begitupun sebaliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah-masalah perekonomian mulai melanda dunia. Salah satu adanya inflasi. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, laju kecepatan inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi lunak. Inflasi lunak yaitu inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua, inflasi cepat, yaitu inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Yang ketiga, inflasi meroket atau inflasi hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Yang kedua, para tidaknya inflasi.
Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang di bawah 10% per tahun, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% sampai dengan 30% per tahun, belum membahayakan tapi sudah menurun kesejahteraan. Untuk dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya inflasi dan berkurangnya minat menabung. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak menjangkau harga barang karena tidak harga barang mengalami kenaikan. Yang kedua, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekankan harga. Yang keempat, masyarakat cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Yang kelima, nilai mata uang akan turun karena akan harga barang. Untuk mencari rumus, untuk menghitung rumus inflasi atau laju inflasi adalah laju inflasi disama dengan indeks harga periode kini dikurang indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu.